Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana pada bank syariah. Jadi, akuntansi penghimpunan dana pada bank syariah itu ada tiga produk. Yang pertama ada tabungan, kemudian ada giro, kemudian ada deposito. Sedangkan akad yang digunakannya ada akad yang menggunakan wadiah dan ada akad yang menggunakan mudharabah. Nah, apa yang dimaksud dengan simpanan? Jadi simpanan itu adalah kewajiban. Jadi nanti setiap yang masuk dari nasabah, tabungan, giro, deposito itu akan diakui sebagai kewajiban, gitu ya. Khusus untuk akad wadiah ini akan diakui sebagai kewajiban atau hutang, ya. Jadi bisa berbentuk giro, tabungan dengan menggunakan akad wadiah. Nah, selain itu juga kita bisa menerima, bank itu bisa menerima simpanan dari bank lain. Nah, ya. Jadi dari bank lain kita juga bisa menerima simpanan dari bank lain. Jadi bisa menerima simpanan dari nasabah individu atau menerima dari nasabah bank lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini terkait dengan CPMK-nya, bahwa dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini di bab akuntansi penghimpunan dana, Anda harus mampu untuk mempersiapkan dokumen transaksi wadiah dan mudharabah. Kemudian masukkan ke dalam jurnal dan dipindahkan ke dalam buku besar serta melakukan penyesuaian jika ada dan menyajikannya di laporan keuangan. Nah, ini sub CPMK yang harus Anda pelajari dan harus Anda lalui, ya. Kemudian yang selanjutnya peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan mulai dari kalkulator, alat tulis, kemudian formulir akad, dokumen transaksi, formulir jurnal, formulir buku besar, dan laporan keuangan. Nah, sebelum Anda melakukan jurnal atau menguasai materi ini, sebelumnya Anda harus menguasai dulu bagaimana proses entry jurnal, proses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Saya harap Anda di mata kuliah pengantar akuntansi dan akuntansi syariah sudah memahami bagaimana Anda melakukan proses jurnal, buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, dari definisinya bahwa wadiah itu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak nasabah. Jadi kapanpun itu bisa diambil dan bank bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut. Wadiah dibagi menjadi dua, ada wadiah amanah dan ada wadiah domanah. Nah, wadiah domanah adalah yang titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitipnya dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Nah, ini yang bisa digunakan oleh bank, ya. Kemudian sedangkan amanah, nah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut hingga diambil oleh penitip. Nah, penerima titipan dalam transaksi wadiah itu bisa meminta ujroh atau imbalan, ya, atau memberikan bonus kepada penitip, ya. Jadi nanti konsekuensinya adalah bisa memberikan bonus kepada nasabah yang melakukan penitipan dana di bank syariah. Nah, bentuk akad wadiah ini tadi seperti saya katakan ada giro wadiah dan ada tabungan wadiah, ya. Giro wadiah itu adalah titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi menggunakan apa? Menggunakan cek, menggunakan biljet giro, kartu ATM atau sarana perintah pembayaran lainnya, ya, termasuk di dalamnya pemindah bukuan. Kemudian kalau tabungan apa? Tabungan adalah titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, ya. Nah, giro wadiah juga bisa dilakukan dari bank lain. Jadi bank lain menyimpan giro wadiah di bank tersebut atau menyimpan dari tabungan wadiah.
Ketentuan umum untuk produk berdasarkan akad wadiah ini ada yang berdasarkan fatwa MUI, ya, kemudian ada juga yang berdasarkan pedoman akuntansi dan otoritas jasa keuangan. Kemudian sifatnya sebetulnya antara giro wadiah dan tabungan wadiah itu hampir sama, ya, dua-duanya. Yang membedakan hanyalah wadiah itu titipan, sedangkan tabungan wadiah itu sifatnya adalah simpanan. Nah, kita akan masuk ke dalam pengakuan dan pengukuran transaksi wadiah. Yang pertama adalah bahwa dana wadiah itu diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Kemudian penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank, ya, dan ini bukan unsur yang harus dibagikan. Jadi bentuknya adalah bonus. Jadi bank boleh membagikan, boleh tidak, ya. Kemudian pengakuan bonus dalam transaksi wadiah ini diakui sebagai beban, ya, oleh pihak bank. Kemudian penerimaan bonus dari penempatan pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan. Misalnya bank syariah Al-Mahda itu menyimpan dana misalnya giro wadiahnya di bank syariah Berkah. Maka ketika bank syariah Berkah memberikan bonus kepada bank syariah Al-Mahda itu diakuinya sebagai pendapatan, ya. Kemudian penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan. Misalnya kita menyimpan giro pada Bank Indonesia. Kemudian kita ada bonusnya, maka kita terima harus dengan pendapatan. Kemudian yang selanjutnya penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah, non syariah. Nah, misalnya kita menyimpan di bank misalnya bukan bank syariah, ya, bank Al-Mahda Syariah misalnya, ya, menyimpan simpanan berbentuk giro di bank Matahari misalnya. Nah, si bank Matahari ini memberikan bunga. Nah, maka diakuinya bukan pendapatan yang bisa dibagikan, melainkan diakui sebagai pada Fardul Hasan, ya, yaitu penerimaan pendapatan non halal lain. Nah, kemudian yang selanjutnya pengakuan dan pengukuran transaksi wadiah pada giro wadiah dan tabungan wadiah. Ini hampir sama jurnalnya. Nah, nanti kita bisa lihat di contoh transaksi. Nah, ini untuk giro wadiah. Contoh yang pertama, transaksinya adalah ketika nasabah menyetorkan uang untuk membuka rekening giro wadiah. Nah, maka jurnalnya misalnya di sini pada tanggal 1 April 2002X diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Arjuna sebesar 50 juta di Bank Al-Mahda Syariah cabang Ciumbuleuit. Maka kas di debit diterima 50 juta, kemudian bertambah giro wadiah atas nama Arjuna 50 juta. Kita posting ke buku besar. Ini giro wadiahnya di sebelah kredit, kemudian kasnya di sebelah debit. Contoh yang selanjutnya, pada tanggal 5 April, Arjuna menerima biliet giro dari nasabah Bank Syariah Barokah. Ya, jadi ada penerimaan biliet giro, ya, kemudian sebesar 10 juta, biliet giro tersebut dicairkan oleh Arjuna ke Bank BSB untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah di Bank Al-Mahda Syariah. Jadi dicairkan dulu, nah kemudian dari pencairan itu langsung dimasukkan rekening, tidak ditarik tunai. Maka jurnalnya adalah giro pada Bank Indonesia. Kenapa giro pada Bank Indonesia? Karena sudah beda bank, ya. Ini Bank Syariah Barokah dan Bank Al-Mahda Syariah, ya. Kemudian rekening giro wadiah yang ada di BAS itu bertambah. Nah, kemudian kita posting ke buku besar, ini transaksi yang tanggal 1, kita tambahkan rekeningnya Arjuna bertambah menjadi 10 juta, kemudian giro pada Bank Indonesia-nya adalah 10 juta. Jadi giro yang Bank Al-Mahda Syariah yang ada di Bank Indonesia itu bertambah 10 juta. Ya. Kemudian kasnya tetap yang tadi, ya, soal yang pertama.
Soal yang ketiga, pada tanggal 10 April, Arjuna menerima transfer dari Bank Al-Mahda Syariah cabang Buah Batu. Nah, ini dalam satu bank, tapi beda cabang. Maka kita mendebitnya tidak langsung ke kas oleh Bank Al-Mahda Syariah cabang Ciumbuleuit, tapi masuk ke dalam rekening antar kantor atau RAK cabang Buah Batu 15 juta. Kemudian giro wadiahnya Arjuna bertambah 15 juta. Nah, ini penambahannya ketika diposting tanggal 10 bulan 4, kemudian muncul akun rekening antar kantor cabang Buah Batu, ya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 30 April, Arjuna menerima giro dari BAS sebesar 50.000. Nah, ini adalah bonus giro wadiahnya diberikan oleh pihak bank. Maka bank menganggapnya tadi sebagai beban bonus giro wadiah 50.000 dan giro wadiahnya Arjuna bertambah 50.000. Nah, ini tanggal 30 ada di giro wadiah. Kemudian kita muncul satu akun baru beban bonus giro wadiah 50.000 di sebelah debit. Kemudian kita susun neraca saldonya, ya. Tadi kita jumlahkan dulu berapa saldonya semuanya, lalu kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Maka hasilnya di sini balance senilai 75.050.000. Nah, itu untuk transaksi giro wadiah. Sedangkan untuk tabungan wadiah halnya sama, ya. Jadi ada yang sifatnya adalah pembukaan tabungan, ini kas kepada tabungan. Jadi kalau misalnya bertambah tabungan wadiah atau giro wadiah, dia pasti di sebelah kredit. Kemudian yang selanjutnya menarik tabungan. Nah, kalau menarik tabungan berarti di sebelah debit. Nah, ini dia menariknya tunai langsung, berarti tabungan wadiah filial berkurang, kasnya berkurang, ya. Kemudian yang selanjutnya tanggal 10 Mei, filial mentransfer uang ke rekening Husna di Bank Al-Mahda, masih satu bank beda cabang. Maka kalau beda cabang dan satu bank itu cukup ke RAK. Jadi tabungan wadiahnya filial berkurang, RAK cabang Buah Batunya bertambah. Kemudian yang selanjutnya tanggal 20 Mei, filial mentransfer 2,5 juta ke rekening Yadi di beda bank. Maka kalau beda bank, baik itu syariah ataupun non syariah, menggunakan biro pada Bank Indonesia, ya. Nah, setelah dilakukan ini, filial menerima bonus wadiah sebesar 50.000. Nah, transaksinya berarti bertambah 50.000. Kemudian kita susun neraca saldonya dan mencapai balance. Itu untuk pertemuan hari ini terkait dengan akuntansi penghimpunan dana dengan akad wadiah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas akuntansi penghimpunan dana untuk akad mudharabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.